Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Front Pembela Islam hingga narapidana terorisme mengungkapkan alasannya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam kelompok massa Majelis Sang Presiden yang menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024 pada Rabu kemarin. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan itu diikuti sekira 250 orang di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan. Mantan narapidana terorisme Kartono mengungkapkan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan digelar karena adanya keinginan untuk mengubah negeri ini. Karena kita semua tahu kan siapa saja kelompok yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Masih ingat kan video Alfian Tanjung, sang tokoh dari organisasi terlarang HTI? Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian Tanjung mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hizbut Tahrir atau HTI apabila Anies menang dalam pemilihan presiden 2024. Dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara terang-terangan Alfian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Jika melihat elektabilitas Anies yang semakin menciut dan Demokrat yang mulai bersiap meninggalkan Anies, sepertinya Anies akan kalah dalam ajang pemilu presiden 2024 nanti. Saya jihadis tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih gak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus serang aja. Saya orang yang dari dulu aksi kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Sahabat Indonesia, jelas terang benderang. Kalau Anies Baswedan menjadi presiden, saya minta untuk HTI dihidupkan kembali. Khilafah berkuasa di negeri ini. Nah, inilah saya katakan bahayanya kalau kelompok-kelompok seperti ini menguasai Indonesia. Kelompok ini bukan hanya kelompok intoleran, tapi kelompok radikalis, bahkan kelompok yang membahayakan ideologi negara. Ini kelompok yang harus kita hindari, harus tidak ada di negeri ini. Makanya saya wanti-wanti, jangan pilih calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang pengen HTI itu hidup kembali, yang pengen FPI itu muncul kembali, yang pengen ideologi khilafah itu menggantikan ideologi Pancasila. Ini yang harus kita waspadai benar-benar. Sebagai masyarakat kita harus cerdas. Sekarang kita tahu Partai Masyumi baru sudah bergabung dengan Nasdem, mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Saya tidak menuduh Partai Masyumi baru mempunyai agenda untuk menggantikan ideologi negara, tapi di situ ada Alfian Tanjung, orang yang selalu menggaungkan politik identitas berbasis agama. Jadi betapa berbahayanya kalau orang-orang ini
nanti dompleng capres dan cawapres, dan kalau jadi, wow, apa yang kita bisa bayangkan untuk Indonesia? Bali pasti pisah, Indonesia Timur, Maluku, Papua pasti pisah. Kenapa? Mereka pasti ngotot akan menjalankan program mereka untuk Indonesia bersyariah. Ini berbahaya. Potensi dan ancaman terhadap ideologi negara. Dan itu bisa memecah belah bangsa Indonesia. Dan sekarang kita tahu siapa-siapa gerbong yang mendukung Anies Baswedan. Ada Alfian Tanjung di situ. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.